has been for a long, long time. His father and then him, I guess it's a succession. But we seem to be getting along quite well. Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person? I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point, depending on how it all works out. Tidak ada badai yang lebih berbahaya dibanding badai yang datang dari kapal sendiri. Inilah gambaran yang tepat untuk melihat kondisi Amerika saat ini. Di tengah negosiasi yang hampir terjadi, negara sekutunya, Israel malah berulah lagi. Bukan hanya itu, muncul desas-desus jika Donald Trump ingin bertemu dengan Mojtaba Khamenei. Permintaan ini dipandang sebagai jalan terakhir Amerika melakukan negosiasi. Amerika khawatir melihat kondisi Iran yang bahkan belum menggunakan seluruh kekuatan militernya. Diduga negeri para mullah masih menyimpan persenjataan yang bahkan belum diketahui Amerika dan sekutu. Ironisnya, di tengah riuhnya peperangan yang kembali terjadi, Amerika malah dihantam krisis dalam negeri. Negara-negara bagian mengeluhkan krisis pangan yang mengkhawatirkan. Ada klaim jika di beberapa negara bagian mengalami kerawanan pangan yang cukup parah. Dunia bertanya-tanya, apakah ini pertanda keseimbangan kekuatan global semakin berubah? Mampukah Amerika menghadapi tekanan dari luar dan dalam negerinya sendiri? Cetak Gol coba merangkum, Amerika makin gerah ke Israel. Diam-diam ingin bertemu Khamenei sebagai berikut. Donald Trump diam-diam mulai dekati Iran. Hubungan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu kalau kita ibaratkan seperti seorang pasangan yang sedang dalam masalah. Trump marah besar dengan perlakuan bejat dari Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini dilaporkan geram atas eskalasi militer terhadap Lebanon. Trump bahkan menghubungi langsung Netanyahu melalui sambungan telepon yang dikutip dari media Axios. Dalam percakapan tersebut, Trump marah karena operasi Israel terhadap Hizbullah beresiko menggagalkan diplomasi yang sedang berlangsung dengan Iran. "You are fucking crazy. Apa yang Anda lakukan?" kata Trump dengan nada marah ke Netanyahu. Trump juga menyindir masalah hukum yang sedang dihadapi Perdana Menteri Israel ini. Trump bilang selama ini dirinya melindungi Netanyahu dari kasus hukum yang terjerat. Saking geramnya, dia menyebut Netanyahu tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan dirinya. Pria berambut pirang ini bahkan mengklaim Israel mungkin sudah tidak ada tanpa jasa darinya. First one to get hit, there would be no Israel. Tell you what, if there wasn't me, there would be no Israel right now. And it started off as when I terminated the horrible Barack Hussein Obama, the Iran nuclear deal. Di tengah kacaunya hubungan Netanyahu, Trump punya satu pikiran yang terlintas. Presiden Amerika Serikat ke-47 ini dikabarkan ingin melangsungkan pertemuan dengan Mojtaba Khamenei. Entah kebetulan atau tidak, pasca perkelahian ini, Trump mencoba untuk menjauhi Netanyahu. Apakah sang presiden sedang frustrasi hebat karena Israel mengganggu jalan perdamaian dengan Iran? I don't know. I haven't had the privilege of meeting him. Right. But I'm not hearing he's doing great. You're doing better. Right. It's not. If you believe the stories, he's missing a lot of different parts. So who's making the decisions? Well, they say he is giving approval because that's the way it has been for a long, long time. His father and then him, it's a succession. But we seem to be getting along great. Would you like to meet him or meet any of the Iranians in I've person? never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point. Abbas Araghchi pernah mengatakan jika perdamaian dengan Amerika bisa terjadi apabila Lebanon menjadi syarat. Gak cuma itu, Iran juga meminta Israel menghentikan kekejian di Gaza, Palestina. Gencatan senjata Iran dan AS secara tegas merupakan gencatan senjata di semua lini, termasuk Lebanon. Pelanggaran di satu lini merupakan pelanggaran gencatan senjata di semua lini. AS dan Israel bertanggung jawab atas konsekuensi dari setiap pelanggaran, kata Araghchi. Permintaan Trump bertemu dengan Mojtaba kita asumsikan sebagai tanda tulus Amerika. Sang presiden gak ingin berlarut-larut dalam konflik yang berkepanjangan dan menyatakan ingin damai. Trump sadar jika peperangan membawa dampak negatif untuk Amerika Serikat.
Negosiasi tersebut dianggap sebagai bentuk melunaknya kebijakan Trump akibat krisis dalam negeri. Baru-baru ini Trump kembali menaikkan tarif tambahan untuk produk-produk impor dalam negerinya. Meskipun dipandang sebagai kebijakan yang strategis, hal ini dianggap sebagai tanda krisis dalam negeri sedang mengguncang Amerika. Ketika Trump mengeluarkan kebijakan ini, tujuannya selalu berkaitan erat dengan kepentingan melindungi industri dalam negeri. Sinyal kebijakan ini juga selalu berhubungan dengan pemulihan manufaktur Amerika. Negeri Paman Sam sedang dihadapi guncangan hebat dari dalam. Krisis ini dapat dilihat juga dari hantaman krisis pangan yang sedang dihadapi oleh Amerika. Dilaporkan bahwa Amerika Serikat beserta negara bagiannya sedang dalam fase yang mengkhawatirkan. This new report from the New York Fed shows what they call a remarkable rise in food insecurity, especially among those living paycheck to paycheck. And it's especially troubling because it impacts those with young children. Between late 2025 and early 2026, there was a sharp rise in households reporting that they had to skip meals. Negara tersebut menghadapi kerawanan pangan yang cukup buruk. Bahkan tak jarang ada keluarga yang sengaja melewatkan makan malam demi mencukupi kebutuhan satu keluarganya. Angka kekhawatiran ini melebihi masa ketika Amerika menghadapi pandemi COVID-19. Apalagi semenjak meletusnya perang di Timur Tengah melawan Iran. Lonjakan harga komoditas dalam negeri naik gila-gilaan. Konflik tersebut telah mengacaukan jalur logistik dan mendorong rantai pasokan harga bahan makanan di pasar Amerika. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pengelolaan pemerintah hari ini. Amerika juga harus menghadapi ancaman tarif dagang yang berasal dari negara-negara Eropa. Uni Eropa telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang menantang monopoli raksasa-raksasa teknologi AS. Uni Eropa berencana mengusulkan kriteria ketat untuk layanan cloud komputasi dalam tender negara yang sangat penting. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk penentangan terhadap Amerika. Eropa tidak mau bergantung terus kepada Amerika Serikat. Rencana ini membuat Donald Trump marah besar, terutama karena kebijakan ini menyasar beberapa perusahaan seperti Google, Meta Platforms, Amazon, hingga Apple. Trump mengancam tarif tinggi akan ditetapkan pada perkumpulan negara-negara Eropa tersebut jika terus mengusik Amerika. Terdapat satu pertanyaan besar. Mengapa Trump sangat marah ketika Uni Eropa mengusik perusahaan-perusahaan besar ini? Apakah hanya karena perusahaan-perusahaan ini berasal dari Amerika? Secara sederhana, hal ini tidaklah salah. Memang, perusahaan-perusahaan itu berasal dari Amerika Serikat. Raksasa-raksasa tersebutlah yang menopang ekonomi Amerika hingga hari ini. Namun, secara spesifik hal ini karena ketidakberdayaan Donald Trump menghadapi perusahaan besar tersebut. Jika Donald Trump dianggap sebagai bosnya Amerika, maka perusahaan-perusahaan ini adalah bos sesungguhnya dari Donald Trump. Merekalah yang membantu dan mendukung Donald Trump dalam kampanye politik selama masa-masa pemilihan umum. Maka tidak mengherankan apabila pada momen kunjungan ke Tiongkok, Donald Trump mengajak beberapa perwakilan perusahaan dalam negeri. Trump diketahui tidak hanya memboyong perwakilan Gedung Putih, melainkan juga beberapa tim bisnis. Sebut saja Tim Cook dari Apple, Elon Musk dari SpaceX dan Tesla, serta Jensen Huang dari Nvidia. Ketidakberdayaan Trump ini menunjukkan bahwa Donald Trump sedang tersandera dengan kebijakannya. Hal inilah yang membuat mengapa Donald Trump mendesak terus Uni Eropa. Krisis ini bisa jadi sebagai sebuah alasan yang membuat Donald Trump tiba-tiba ingin menemui Mojtaba Khamenei. Amerika sekutu bersiaga serangan besar Iran. Meski berkeinginan untuk bertemu dengan Mojtaba, sejatinya Trump masih tetap waspada. Republik Islam Iran masih terus mengancam dengan melancarkan serangan agresif. Tensi peperangan antar kedua negara nampaknya tidak sedang membaik. Awal mula terjadinya konflik ini sebenarnya akibat serangan Amerika Serikat yang menyasar kapal tanker Iran dan menara komunikasi di Pulau Qasem. Ditambah lagi ketegangan regional ini juga berkaitan erat dengan konflik yang memanas di Lebanon. Siapa lagi kalau bukan Israel yang menjadi dalang di balik ini semua? Layaknya sebuah butterfly effect, ledakan kecil di Lebanon menyebabkan guncangan besar di Amerika. Israel menyulut kembali api peperangan di kawasan tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyerang Bahrain dengan menggunakan drone dan rudal.
Militer Bahrain menyatakan mereka berhasil mencegat 3 rudal dan menargetkan infrastruktur sipil. Bukan hanya itu, Kuwait juga menutup sejumlah bandara internasional akibat serangan Iran. Terlihat sebagian terminal di bandara ini telah hancur karena serangan IRGC. Menurut Saud Abdul Aziz, serangan itu menghancurkan satu terminal dan melukai beberapa orang. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait ini mengatakan serangan tersebut sebagai agresi kriminal Iran. Namun Saud Abdul Aziz nggak menjelaskan berapa jumlah korban yang berjatuhan. Terminal 1 diserang Iran yang menyebabkan sejumlah korban jiwa dan kerusakan. Tulis laporan resmi Kuwait. Usut punya usut, penyerangan ke bandara Kuwait merupakan ajang balas dendam Iran. Teheran menuduh Kuwait telah mengizinkan pangkalan udaranya digunakan oleh Amerika. Penerbangan internasional kacau balau, terjadi penundaan massal, pengalihan rute massal, hingga pembatalan jadwal penerbangan. Amerika memang mengklaim bahwa mereka terus melakukan perbincangan intens dengan Iran. Trump bahkan menyampaikan jika Amerika akan segera mencapai kesepakatan dengan Iran. Ia bahkan dengan berani menuturkan pekan depan kemungkinan deal antara Iran dan Amerika sudah tercapai. Trump dengan percaya diri menyatakan ia sanggup menyelesaikan peperangan tersebut. Namun alih-alih mendapatkan kepercayaan, klaim Trump justru langsung dibantah oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Lewat akun Twitternya, Araghchi menjelaskan bahwa klaim negosiasi Amerika hanyalah bualan Trump semata. Ia bahkan menambahkan justru Amerika saat ini tidak tahu kemana arah perbincangannya dengan Iran. Dan semua hal itu bermula dari serangan Iran kepada wilayah Lebanon. Ledakan besar itu tidak hanya mengancam kedaulatan di Timur Tengah, namun juga memberikan efek kerusakan pada politik luar negeri Amerika. Kekhawatiran Amerika lainnya adalah setelah mendengar kabar bahwa Iran masih memiliki kartu andalan yang belum diungkapkan. Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Brigadir Jenderal Muhammad Jafar Asadi menuturkan bahwa mereka belum mengungkapkan kartu andalan Iran. Masih banyak kartu yang belum mereka gunakan. Pabrik senjata Iran bahwa belum sempat disentuh oleh Amerika Serikat dan Israel. Apalagi baru-baru ini Iran kembali meluncurkan alutsista baru di hadapan khalayak ramai. Iran juga diketahui telah berhasil menghancurkan 20 fasilitas militer Amerika Serikat sejak dimulainya peperangan. Iran berhasil mengincar beberapa fasilitas utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Markas-markas itu merupakan pangkalan militer yang tersebar di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Yordania, Bahrain hingga Oman. Iran dikabarkan telah menggempur 28 titik yang diduga sebagai pangkalan militer AS. Total kerugian akibat serangan itu dikabarkan bisa mencapai angka jutaan dolar. Kerugian ini meliputi rusaknya sistem pertahanan udara canggih, pesawat pengisian bahan bakar dan sistem radar. Bukan hanya kerugian akibat serangan rudal Iran, Amerika juga harus menanggung masalah lainnya. Kerugian operasi militer ke Iran secara keseluruhan. Mengutip dari surat kabar berita1.com, biaya operasional Amerika Serikat selama peperangan menyentuh angka yang sangat fantastis. Total biaya bisa mencapai 100 miliar US dollar atau jika dirupiahkan adalah sekitar 1,7 kuadriliun rupiah. Diperkirakan jika angka tersebut akan terus mengalami kenaikan seiring meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Baju oversize dengan model vintage bisa kamu dapatkan mulai dari 90 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Negara-negara Eropa bergerak bantu Lebanon. Melihat konflik yang terjadi di Timur Tengah, membuat negara-negara Eropa mulai bergerak. Salah satunya adalah muncul desakan kepada Prancis agar mengirimkan kapal induk demi membela Lebanon dari invasi Israel. Desakan tersebut muncul dari seorang tokoh sayap kiri Prancis, Jean-Luc Mélenchon, yang menyerukan agar Prancis bertindak tegas dalam konflik itu. Melalui akun Twitternya, ia menyampaikan
bahwa Israel telah melakukan tindakan invasi dan aneksasi terhadap wilayah Lebanon Selatan. Tindakan provokatifnya mengibarkan bendera di Kastil Beaufort merupakan pelecehan juga terhadap Prancis. Sejak ribuan tahun lamanya, Prancis dan Lebanon pernah terhubung melalui Kastil Beaufort tersebut. Kita berhutang dukungan, kasih sayang, dan solidaritas kepada Lebanon menurut Melken. Ia bahkan menambahkan bahwa kapal induk Prancis seharusnya dikerahkan di Mediterania, bukannya di Selat Hormuz. Menurut pandangannya, pengerahan kapal induk akan menunjukkan sikap dari Prancis yang menentang dominasi Israel. Bukan hanya Prancis, negara Uni Eropa juga mendesak agar Israel menghentikan eskalasi militernya. Uni Eropa menyerukan agar Israel menghormati kedaulatan wilayah dari Lebanon. Juru bicara urusan luar negeri Uni Eropa, Anwar El-Anouin, menyatakan Uni Eropa mendorong keterlibatan diplomatik yang sedang berjalan. Tujuannya adalah demi mengamankan jalur negosiasi dalam jangka panjang bagi Lebanon dan Israel. Selama ini rakyat Lebanon sudah sangat menderita akibat peperangan. Mereka menjadi korban akibat konflik yang berulang-ulang yang disebabkan oleh Israel. Mantan Wakil PM Lebanon Ghassan Hasbani menuturkan bahwa hampir mustahil Israel mau mengakhiri konflik tersebut. Israel sendiri memang menjadikan wilayah Lebanon sebagai target penguasaan. Hal ini sangatlah wajar jika dilihat dari kacamata strategi militer. Wilayah Lebanon adalah basis pertahanan yang sempurna untuk menghadapi ancaman-ancaman militer dari Iran dan milisinya. Inilah yang membuat Israel ngebet ingin menguasai Lebanon. Pada akhirnya, langkah ini justru menjadi bumerang bagi Israel. Amerika murka dan negara-negara Eropa mengecam keras. Sepatu sneakers dari ISO kini turun harga mulai dari 200 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Amerika makin gerah ke Israel. Diam-diam Donald Trump ingin bertemu dengan Mujtaba Khamenei untuk mengakhiri perang. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah nasib Amerika kali ini sedang di ujung tanduk? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.